آتنا الرحمن وكل صعبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayg wal irdiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan lagi bacaan kitab hikam kita yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada hikmah yang 140. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yamdahunaka lima yazunnunahu fika fakun antazamman li nafsika lima ta'lamuhu minha. An-nasu, manusia itu, yamdahunaka, mereka memujimu, lima yadhunnunahu fika, karena ada sesuatu yang mereka sangkakan di dalam dirimu. Fakun, maka jadilah engkau, anta, yaitu engkau, zaman li nafsika, selalu menghinakan atau nyacat terhadap dirimu, menghina terhadap dirimu sendiri, lima, karena sesuatu, ta'lamuhu minha, yang engkau ketahui dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita coba ambil terjemah secara lafadznya, manusia selalu memujimu karena ada sesuatu yang mereka sangkakan di dalam dirimu. Sedangkan engkau tugasnya adalah selalu mengecilkan dirimu, menghinakan dirimu, karena engkau tahu apa-apa yang terkandung atau yang berada di dalam dirimu sendiri. Sehingga coba kita lihat apa sarahan dari hikmah yang ke-140 yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Minal maklum, kita ketahui bahwa seluruh manusia, ayyan kana, siapapun jenisnya, apapun, siapapun, dimanapun kondisinya, maliun bil uyubi wa naqaisi, gak bisa kita pungkiri mereka dan kita sama-sama dipenuhi dengan cacat dan kekurangan. Bahkan wa annahu mu'arradun lil wuqu'i fil akhta'i wal mathalibi, kita sebagai manusia memang sudah sangat-sangat rentan sekali pasti terjatuh dalam mengerjakan kemaksiatan, keburukan atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kita ketahui ya yustasna min dalika, ada beberapa
golongan yang dikecualikan, yaitu ar-rusul wal anbiya, rasul, para nabi. Ya ini nggak akan mungkin ada maksiatnya, nggak akan mungkin ada naqaisnya, nggak akan mungkin ada kekurangannya, cacatnya. Jangankan untuk berbuat haram, yang makruh saja nggak boleh. Itu kan kelasnya nabi. Jadi nabi itu nggak boleh melakukan sesuatu yang makruh. Jangankan yang haram dan yang makruh, yang khilaful aula saja nggak boleh. Khilaful aula itu kayak gini, Pak. Sesuatu yang menyulayaan terhadap, nyulayaan itu apa ya? Nyulayaan karena nulewih utama. Nah, apa tuh bahasa Indonesia apa? Menyulayaan terhadap sesuatu yang lebih afdol. Nah, contohnya nyulayaan. Khilaful aula itu nyulayaan sesuatu yang lebih afdol. Nyulayaan. Bapak tahu nyulayaan apa? Oke lah, saya coba berikan contoh nyulayaan anu lebih utama itu. Seperti ketika kita makan atau minum, makan dan minum itu kan tentu lebih utamanya atau afdolnya, ini hanya percontohan saja, lebih afdolnya dalam keadaan duduk ya, nggak boleh berdiri karena berdiri hitungannya makruh. Maka tentu ketika ada orang yang makannya dalam keadaan berdiri, maka dia nyulayaan keutamaan. Apa tuh maksudnya, Pak? Hanya pokok nama itu B atasnya, Pak. Yang penting kan udah ditangkap maknanya, Pak ya. Contoh lagi yang kedua, ketika kita sholat, Pak. Nah ini nggak ada makruhnya. Kalau Bapak sholat dengan keadaan pakaian yang tidak zina, ayo khudzu zinatakum. Zinatakum itu kan ambil pakaian terbaik. Artinya kita sholat tapi tidak pakaian yang terbaik. Apa hukumnya? Haram? Enggak. Makruh? Enggak juga. Tapi khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Nyulayaan keutamaan. Karena keutamaannya harusnya pakai pakaian yang bagus dan terbaik. Bisa dipahami? Nah, Nabi, Rasul, jangankan yang haram, jangankan juga yang makruh, yang khilaful aula saja nggak pernah mereka lakukan. Berarti kan kelasnya udah jangan sangat-sangat jauh sekali dari kita. Nah, sehingga kalau selain dari Nabi dan Rasul, nah ini masuklah kaidah yang disampaikan oleh pensarah kitab Hikam ini, yaitu Syekh Ramadan Al-Buti. Kata beliau, seluruh manusia apapun jenisnya selain Nabi dan para Rasul ataupun sebahagian para kekasih-kekasih Allah, semuanya pasti ada cacatnya, pasti ada kurangnya, bahkan semuanya pasti ada salah dan dosanya. Bahkan gak bisa kita pungkiri kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, mungkin saking banyaknya kita sudah lupa kesalahannya apa saja. Akhirnya kan ketika tobat kita bingung sendiri. Ketika beristighfar, istighfar kita itu kan bagusnya meresapi, kemudian di dalam hati diresapi mana istighfarnya, hati kemudian menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Kan terkadang saking banyaknya dosa kita lupa untuk menyesali apa, karena perbuatan dosanya saking banyaknya. Nah sehingga dapat dipastikan dalam kitab ini dijelaskan bahwa seluruh manusia pasti ada salahnya, pasti ada dosanya. Walakin sunatullahi fi ibadihi, tetapi nggak bisa kita pungkiri juga ada sunatullah yang menetapkan bahwa sebagian banyak dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, cacat dan aib yang pernah kita lakukan, khobiyatan la yutalli'u 'alaiha illa ashabuha, gak bisa diketahui oleh orang lain. Yang bisa mengetahuinya hanya diri kita sendiri. Walau ittala'a kullu insanin, dan bisa kita bayangkan kalau setiap manusia atau kita saja yang hadir di sini, masing-masing dari kita bisa mentelaah, melihat kesalahan lawan bicara kita, maka
kemungkinan besar rukun dan damainya hidup bertetangga, rukun dan damainya hidup bermasyarakat itu nggak akan terwujud. Nggak akan mungkin ada lagi pengajian, nggak akan mungkin lagi yang bisa jadi khotib, jadi imam, bahkan yang mungkin nggak akan ada lagi yang mau mengajak terhadap kebaikan. Ya kenapa? Karena semua aib dan cacatnya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sunnatullahnya semuanya ditutup. Yang hanya tahu adalah orang yang mengerjakan tersebut. Selain dari itu, selain ditutup, sunnatullahnya bukan berhenti di situ saja. Selain ditutup seluruh keburukan-keburukan yang pernah dilakukan, ada satu sifat di manusia itu, ketika melihat kelebihan yang ada di orang lain, dia akan tertarik terhadap kelebihan tersebut. Sehingga ketika ada orang yang memiliki satu keunggulan, entah itu ilmunya, entah itu akhlaknya, entah itu tampannya, entah itu prestasinya dan lain-lainnya, maka itu akan menjadi buah bibir di masyarakat yang menjadikan orang tersebut akan semakin dekat dengan orang lain. Nyata ada pintar. Ditutup ku Allah dosanya, dianugerahi keunggulan masing-masing setiap manusia. Kemudian ketika keunggulan tersebut sudah ada, maka akan terlihat jelas di mata manusia yang lainnya, bahkan menjadi buah bibir di golongan banyak orang. Nah, sehingga ini salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman, Allah memiliki sifat Rahim, Allah memiliki sifat Latif, Maha Lembut dan lain-lainnya, sehingga Allah menutup seluruh rapat-rapat seluruh kekurangan hambanya. Tapi di sisi lain, ketika kebaikannya muncul, maka akan diperlihatkannya kepada hamba-hamba yang lain, dan hati hamba yang lain akan dibuatnya semakin tertarik. Dan itu pun yang dilakukan oleh Allah dalam beberapa hadis kursi. Saking hebatnya Allah kepada kita selaku hambanya, ketika kita berbuat maksiat, pertanyaannya apa? Yang tahu itu kan malaikat Raqib dan Atid yang mencatatkan amal. Adapun malaikat-malaikat yang lainnya gak dibewarakan, Pak, kita berbuat maksiat. Tapi kalaulah ada perbuatan amal soleh yang keluar dari seorang hamba, maka ku Allah diumumkan, hai para malaikatku, kesini semuanya. Tuh, Fulan bin Fulan qad amila kadza wa kadza. Fulan bin Fulan tadi malam telah sholat tahajud. Fulan bin Fulan telah melakukan bacaan Al-Quran sekian banyaknya. Itu sudah bersedekah, ini sudah beramal soleh. Kalau amal taat yang dikerjakan, maka amal tersebut akan diumumkan ke khalayak atau ke hadapan para malaikat. Itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut As-Satir. Allah yang maha menutup aib hambanya. Dan ini pun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Innallaha hayyun, sesungguhnya Allah maha pemalu, satirun, tur Allah maha menutup aib, yuhibbul hayya wassatar wasitra, Allah paling suka, paling resep untuk menutup aib hamba-hambanya. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kalaulah Allah sebagai pencipta kita menutup aib kita, maka tugas kita bongkar aib sendiri atau tetap nutup, Pak? Kalaulah Allah yang menciptakan kita menutup aib kita sebagai hamba, maka tugas kita sebagai hamba, maka jangan pernah bukakan aib kita kepada orang lain, kepada siapapun. Hatta, ini bahkan ya, hatta wa in kanat al maksiatu mimma yastaujibul hadda, walaupun kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah kemaksiatan yang mewajibkan untuk dihad. Di fikih itu, Pak, ada beberapa maksiat yang mana maksiat itu kalau dilakukan wajib dihad. Dihad itu dicambuk atau dihukum. Salah satunya zina. Kalau ada orang zina, kalau belum menikah, maka dia harus dicambuk 100 kali ya, Pak, ya? 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kalau sudah menikah, maka hadnya harus diranjam. Kalau ada orang maling, orang nyolong,
nyolong kemudian ketahuan dan harta yang dimaling itu lebih dari nisab zakat emas perak. Berarti zakat emas itu 85 gram. Lebih dari 85 juta yang dipalingnya, maka itu tegak tangannya. Kemudian kalau ada lagi orang yang maksiat melakukan yang haram, salah satunya adalah yashrabul khamra, meminum khamar atau surbul khamri, dia meminum khamar, maka had yang wajib ditegakkan adalah dicambuk. Itu ada dua pendapatnya, ada yang dicambuk 40 kali, ada yang sampai dicambuk 80 kali. Walaupun ya jenis maksiatnya maksiat yang wajib untuk dihad, untuk dihukum, tetap sunnah hukumnya untuk disembunyikan, tutup saja. Pernah kita dengar banyak, ada salah satu hadis yang berkaitan tentang hadis sahabat Rasul yang punten banyak berzina. Namanya sahabat Ma'iz. Pernah dengar ya Pak ya? Beberapa kali saya pernah ceritakan. Sahabat Ma'iz itu adalah sahabat yang ketika di zaman Rasulullah pernah berzina. Beliau dalam ikatan pernikahan, kemudian berzinah dengan wanita lain. Akhirnya datang kepada Rasul seraya berkata, ya Rasulullah, tahirni, Rasul sucikan saya ya Rasul, bersihkan saya. 3 kali menyebutkan Rasul bersihkan saya, Rasul bersihkan saya. Akhirnya Rasul pun bertanya, dari apa harus saya bersihkan, kata Rasul. Terus zina Rasul saya. Akhirnya kata Rasul kepada sahabat yang lain, afi aklihi sayun, itu sehat tuh jalmi itu. Kata Rasul, ini sehat tuh jalmi itu. Akhirnya kata sahabat, sehat Rasul. Ada gangguan nggak di kepala? Nggak ada Rasul. Coba ambuan paham nabi si mabok, kata-katanya Rasul. Akhirnya diambuan gue sahabat, enggak ya Rasul. Artinya memang pengakuan tersebut keluar dari kesadaran penuh. Akhirnya kata Rasulullah disindir, enggak meren, silih tangkep kumpul meren, ente Rasul, laras habis zina Rasul. Wah, padu ping-ping kumpul meren, ente Rasul, laras habis zina. Akhirnya beberapa kali Rasul, hampir 4 kali, 3 kali, 4 kali Rasul sindir agar sahabat Ma'iz tersebut mencabut pernyataannya. Jadi gini Pak, dalam hukum jinayat fikih, seseorang bisa ditegakkan had itu sekurang-kurangnya 2 caranya. 1, ada saksi ketika melakukan, jadi dilaporkan tapi ada saksinya. Contoh kalau untuk zina, ada orang berzina, ada 4 orang yang menyaksikan zakar masuk ke parji. Si hasapah, bukan zakar Pak, hasapah itu hanya kepalanya saja. Hasapah masuk parji itu disaksikan oleh mata 4 orang, maka ini bisa melapor dan ditegakkan rajam. Kumaha lamun nunoongna cuma 2 orang, nggak bisa. Saurang nggak bisa. Kumaha lamun rame-rame 5 orang katoong berzinahnya, tetapi ketika menyaksikannya dia nggak niat untuk menyaksikan untuk jadi saksi, tapi hanya karesep we gitu kan. Wah, ini mah ada beda ya mah ya. Akhirnya di dalam rajawanan bari ngopi dan udud dalam raja. Ah, ini boleh jadi saksi, nggak boleh karena pasek. Orang pasek persaksiannya nggak diterima. Nah, sehingga sangat berat kan Pak untuk menentukan, untuk menjatuhkan hukum rajam bagi seseorang yang berzina karena harus 4 saksi. Akhirnya pada saat itu cara yang kedua, kalau ini nggak terpenuhi, maka cara yang kedua yaitu mendakwa diri sendiri atau mengikrar. Mengikrar itu adalah mengakui kesalahan sendiri. Untuk ikrar bisa dicabut, bisa juga tidak. Kalau mengaku berbuat salah, pengakuan bisa dicabut kalau hubungannya dengan hakullah, hak Allah. Tapi kalau hakul adami nggak bisa dicabut sama sekali. Berarti pengakuan Ma'iz tadi Pak bisa dicabut atau tidak ikrarnya? Bisa kan Pak? Dan itulah yang dikehendaki Rasul, bahwa sahabat Ma'iz setelah ikrar bahwa beliau telah melakukan maksiat itu, jangan diteruskan ikrarnya, cabut lagi pernyataannya sehingga cukup bertobat kepada Allah saja. Tapi apa yang dilakukan sahabat Ma'iz? Kekeh, akhirnya dijatuhkanlah hukum rajam dan meninggal.
Sampai-sampai sahabat itu ada dua kelompok, kebagi dua. Yang satu pro Maiz, yang satu kontra Maiz. Bapak golongan yang mana? Pro Maiz atau kontra dia? Atau kita mah tawakuf we tengah-tengah. Terus saya tahu lah anu paling salamet we atas tawakuf. Kata yang kontra, Maiz teh nggak ngerti. Rasul tuh udah beberapa kali sebutkan bahwa itu bukan zina, dan maksud dari Rasulullah adalah agar Maiz mencabut ikrarnya dan bertobat kepada Allah. Tapi yang kata pro, ya sudah Pak, ya bagus lah, daripada engkau disiksa di akhirat mending di dunia. Akhirnya ikhtilaf yang terjadi di antara sahabat itu dipecahkan oleh Rasul dengan menyatakan dinyatakan innahu lataba 'alallahi taubatan law qusimat 'alal ummati lawasi'at, bahwa sahabat Maiz sudah melakukan satu tobat yang nilai tobatnya andaikan untuk memasukkan satu umat yang berdosa masuk ke surga itu cukup. Tobatnya teh kalau dibagikan untuk satu umat yang berdosa cukup. Sampai Rasul menyebutkan puduhud dunya ahwanu min puduhil akhirah. Keterbukaan wirangnya kita, malunya kita karena terbuka aib di dunia lebih ringan daripada wirang dan malu ketika dibukakan aib oleh Allah nanti di akhirat. Nah, sehingga inilah salah satu sunnatullahnya, dan bisa kita ambil kesimpulan dari keadaan sahabat Maiz tadi. Kalau terjadi di zaman kita sekarang, ikrar atau tutupi? Ikrar atau tutupi? Tapi ingat katakan yang Rasul tadi bahwa beliau telah tobat, yang kalau tobat tersebut satu umat loh, bukan satu kampung. Orang makan tobat untuk untuk diri sendiri kita yang muahi, yang mual yang banyak. Ini untuk satu umat cukup. Nah, sehingga kata Syekh Ramadan Al-Muti, untuk zaman sekarang dan melihat apa yang Allah lakukan kepada hambanya, tentu menutup aib diri kita sendiri itu lebih sejalan dengan apa yang Allah perintahkan. Karena Allah yang menciptakan kita saja menutup rapat-rapat aib kita, apalagi kita yang melakukan dosa tersebut. Tutup rapat aib tersebut, tutup dosa tersebut, jangan disebarluaskan kepada orang lain, dan cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pernah dawuh, karena gini Pak, jangan sering-sering mengumbar dosa dan aib ke orang lain. Karena ada satu golongan yang paling susah dimaafkan dosanya oleh Allah, yaitu orang yang malamnya maksiat, pas pagi harinya kemaksiatannya disebutkan ke orang-orang lain, seraya bangga dengan perbuatan maksiat tersebut. Takut ketika kita nyebutkan maksiat kita teh ada perasaan bangga di dalamnya, pernah berbuat maksiat tersebut. Kalau itu kita lakukan, nah, katakan Kanjeng Rasul, kullu ummati mu'afan, semua dosa umatku kemungkinan besar dimaafkan, kecuali yang tadi. Nah, nama orang yang tadi disebutnya muhajirin, kata Rasul. Muhajirin, orang yang malamnya maksiat, paginya maksiatnya disebutkan kepada orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Nah, sehingga dari sini bisa kita pahami bahwa ya nggak bisa lah, diri kita ini semuanya pasti cacat, diri kita ini semuanya pasti berdosa, lemah, dan lain-lain. Ketika ada orang yang memuji kita, maka mereka menyangka ada sesuatu yang bagus ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita terlena atau bahkan termasuk golongan orang-orang yang tertipu. Karena ada golongan orang yang ketika mereka dipuji, mereka tertipu, terlena dengan pujian tersebut. Seakan-akan pujian yang dilayangkan tersebut adalah layak dan mereka berhak untuk mendapatkan itu. Nah, pernah kita bahas di hikmah yang sebelumnya,
Saya mau nanya, Pak, ketika ada orang bilang kita baik, Pak, ini Pak, yang dipuji kita atau sifat nutupinya Allah terhadap aib kita yang sebenarnya lagi dipuji? Ketika ada orang lagi muji kita, meni bager-bager dari Bapak, sebenarnya yang dipuji itu adalah kitanya atau sifat penutupnya Allah terhadap diri kita sehingga aib kita gak kelihatan, Pak. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ketika seseorang memujimu, mereka bukan sebenar-benarnya memujimu pada hakikatnya, tetapi mereka memuji Allah yang telah menutup aib-aib yang ada di dalam dirimu. Nah, sehingga kalaulah ada orang yang memuji, apa kata Sayyidina Abu Bakar ketika dipuji? Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau siksa aku sebab apa yang mereka katakan. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Jangan engkau ampunkan dosa-dosa aku, yaitu dosa yang tidak mereka ketahui. Yang ketiga, jangan engkau siksa aku sebab apa yang mereka katakan. Dan tiga ini sunat, Pak. Ketika Bapak dipuji oleh siapapun, maka selalu introspeksi diri dan selalu ucapkan doa tersebut. Ya Allah, jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampunkan dosa-dosa yang mereka tidak tahu, ya Allah. Dan jangan engkau jadikan aku masuk ke dalam siksaanmu sebab apa yang mereka katakan kepadaku. Nah, itu selalu diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Suatu saat, Pak, Imam Abu Hanifah tuh pernah berada di fase yang gak mau sholat tahajud, Pak. Jarang sholat tahajudnya karena ahli ilmu. Kalau udah ahli ilmu kan resepnya kan ilmu, Pak. Akhirnya karena sholat tahajud itu kurang. Di hiji jalan ketemu dengan seorang tua, wanita tua. Kemudian lewatlah Imam Abu Hanifah. Ketika lewat, orang tua tadi mengatakan ke temannya yang sebelahnya, itu tuh ada ulama besar, seorang yang alim, orang yang sholat malam dan tahajudnya tak pernah berhenti. Mendengar kata-kata tersebut, Imam Abu Hanifah dari mulai mendengar sampai ke pupusnya tak pernah tinggalin sholat tahajud. Dari mulai mendengar sampai ke pupus nggak pernah tinggalan sholat tahajud. Saking nggak maunya pujian menjadi tipuan terhadap dirinya sendiri. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sangatlah benar sekali. Andaikan ada orang yang memujimu, itu sebab ada yang disangkakan terhadap dirimu. Maka jangan sampai kita ikut memuji diri kita sendiri. Fakun anta zaman, maka engkau sendirilah yang harus mengecilkan dirimu, menghinakan dirimu sendiri, karena engkau sendiri yang tahu kualitas dirimu sendiri. Itu pun yang dilakukan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ketika beliau datang ke satu pengajian. Jadi cara menghormati orang alim di Timur Tengah itu, ketika masuk itu kan berdiri. Masuk berdiri, itu orang alim di Timur Tengah itu salah satu adatnya itu seperti itu. Maka ketika Syekh Ramadan Al-Buti itu masuk, orang-orang pada berdiri, dia itu duduk di pintu. Saking nggak mau orang lain berdiri karena kehadirannya. Kemudian ketika beliau bertemu dengan orang, kemudian salaman, dan ada sebagian orang yang mau mencium tangannya, maka tangan itu ditarik oleh Syekh Ramadan Al-Buti, tangannya sendiri, supaya nggak dicium oleh orang lain. Maka suatu ketika ditanya, hari kiai lamun datang batur ngahormat diu, dicium tangan menikah hese, menik itu teh. Kata beliau, mereka melakukan hal tersebut karena mereka menyangka diri saya soleh, sedangkan saya merasa tangan saya nggak layak dicium oleh mereka, karena saya tahu betapa banyaknya maksiat yang pernah lahir dari tangan ini, dan betapa buruknya saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga penghormatan semacam itu tidak layak saya dapatkan. Nah, itu kan kalau ulama sepuh luar biasa. Nah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk bagian hamba yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, "Idza mudihal mu'min." Seorang yang beriman ketika dipuji, tapi pertanyaannya apa? Boleh nggak muji orang, Pak? Boleh. Idza mudihal mu'min, ketika seorang yang beriman dipuji oleh orang lain, robal imanu min qalbihi fi qalbihi, maka akan semakin tumbuh keimanan, semakin kuat keimanan, kata Rasul, di dalam hatinya. Nah, inilah jenis yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mukmin ketika dipuji akan semakin pengkuh, akan semakin kuat keimanan di dalam hatinya. Karena semakin dipuji, semakin sadar betapa hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah keistiqomahan, akhlak yang mulia, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mangga Bapak apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada yang perlu kita musyawarahkan bersama-sama, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Profesi sebagai jaksa yang memang mencari kesalahan orang lain. Artinya atas perkara yang dituduhkan kepada tersangka, berarti apa ya? Tersangka tersebut yaitu memang bidangnya apa. Dan itu ada beberapa kitab fikih yang menjelaskan hal yang sama. Seperti gini, Pak. Yang dimaksud menyebarkan aib, yang dimaksud untuk menutup rapat aib adalah jangan sampai kesalahan orang lain ini kita sebarkan kemana-mana. Tetapi ketika kita menanya seseorang yang sudah jelas-jelas ada yang kehilangan, kemudian ada yang ditangkap. Ada yang ditangkap ya. Namun cara orang diinterogasi. Aduh, kalah ingat kajian hikam ya interogasi batu. Atau cilaka apa ya, mau menang-menang tersangka. Nah, artinya ketika ada orang yang disangkakan ya kita tanya, Pak. Tanya, ya maling atau teman. Nah, itu kumaha dan lain-lain. Itu diperkenankan karena tujuannya bukan untuk menyebarkan dan ngorek-ngorek kesalahan orang, tapi idharul haq. Idharul haq itu artinya mencari kebenaran. Nah, sehingga banyak kasus di mana Rasulullah SAW, para sahabat bahkan ketika ada yang berbuat salah ya ditanyakan oleh Rasulullah, siapa tadi yang melakukan ini? Nah, itu berarti mencari kesalahan atau tidak? Bukan ya, karena memang Rasul hendak membenarkan untuk mengidharkan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Nah, bukan yang dimaksud mencari-cari kesalahan orang lain itu adalah bukan di ranahnya. Nah, adapun seperti jaksa, kemudian orang yang menuntut dan lain-lainnya, yang menanyakan, ini kamu kumaha itu di persidangan dan lain-lainnya, itu apakah termasuk dengan apa yang dimasukkan tadi? Tidak, karena bukan ranah menyebarkan kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu hal yang perlu digarisbawahi juga bahwa ketika ada seorang jaksa kemudian beres dia menuntut tersangkanya, akhirnya dia ceritakan ke temannya kesalahan orang yang dituntutnya tadi, penuntut tadi, yang dituntut tersangka tadi. Nah, ini boleh atau tidak? Cerita ke keluarganya, cerita ke tetangganya bahwa tadi saya menuntut orang, akhirnya diceritakan ternyata benar maling anu umpama, bahkan memaihan jelema. Itu boleh nggak Pak disebarkan? Boleh atau tidak? Nah, ini tergantung, karena ada kondisi di mana
Rasulullah SAW menyebutkan keburukan orang lain, tapi niatnya bukan untuk bikin wirang orang tersebut. Apa wirang? Bikin malu orang tersebut, atau untuk menyebarkan aib ke orang lain agar orang lain ikut membencinya. Bukan. Satu, pernah ketika Rasulullah SAW menyebutkan aib seorang laki-laki agar supaya orang-orang yang dekat dengannya tidak terkena efek buruk dari kemaksiatan atau keburukan orang tersebut. Kan pernah saya ceritakan, Rasul itu pernah kedatangan tamu, seorang pemuda, kemudian dari belakang kamarnya dengan bojo Rasul, itu Rasul tahu, iya tuh laki-laki pang lacut-lacutnya di kaumnya, pang dolim-dolimnya. Kata Rasul kepada Siti Aisyah. Akhirnya beres mengatakan tersebut, Rasul menghampiri tamunya, laki-laki tersebut. Tapi ketika berbicara, Rasul sopan, sesopan-sopannya. Nah, tadi ketika Rasul di belakang menyebutkan kesalahan orang tersebut, itu termasuk menyebarkan kesalahan atau aib tidak? Tidak, karena tujuan Rasul agar supaya sahabat-sahabat yang lainnya tidak terkena dampak buruk dari kemaksiatan tersebut, atau mengajarkan kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama karena dampaknya buruk bagi pelakunya. Karena kalau kita lihat Al-Quran kan menceritakan Fir'aun. Fir'aun kan diceritakan, itu nyebarkan aib atau tidak? Itu Fir'aun diceritakan, Namrud diceritakan, dan kelompok-kelompok Bani Israel yang durhaka diceritakan kesalahannya oleh Allah. Itu nyebarkan aib atau bukan? Bukan, tetapi lebih kepada iktibar bagi orang yang mendengarkan supaya diambil pelajaran. Maka kita masuk kurang-kurangnya dua saja. Ketika ada aib masuk ke dalam telinga kita, maka kalau mau diceritakan kesalahan dan aib tersebut, maka jangan pernah lewat dari dua hal ini. Yang pertama, mengingatkan orang lain agar tidak terkena dampak buruk dari orang tersebut. Atau yang kedua, diambil pelajaran bagi orang yang kita bicarakan aib tersebut kepada mereka. Gitu Pak Ginten. Bisa dipahami. Cekap bapak-bapak saya. Alhamdulillah saya punya teman pengacara. Wallahu alam kalau apa yang Bapak sampaikan, cuma saya diceritakan hakikatnya pengacara. Jadi pengacara yang benar itu, cik saya teh, Pak, kenapa pengacara itu bela orang yang salah? Nah, kata beliau, saya nggak bela kesalahannya, cuma saya membela haknya sebagai manusia. Artinya gini Pak, ketika dia salah, ya kasih hukum sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan kesalahannya. Nah, saya hanya membela itu saja, dan nggak ada pengacara yang membela dari salah jadi benar, nggak ada katanya. Nah, adapun kalau di tengah perjalanan kudu nama ya teh mukulna 2 kali, ari cek pengacarana satu kali, ada kemungkinan kliennya nu teu jujur. Ada kemungkinan yang kedua, klien sama pengacaranya sama-sama teu jujurnya, berarti itu keluar dari pengacara yang kita obrolkan ini. Karena kalau pengacara yang asli hanya menuntut atau membela hak si terdakwa atau tersangka, dibela agar sesuai vonis hukumnya dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Gitu begitu. Tapi kalau lebih jelas kayak orang kapten kumaya aslinya seperti. Tapi saya pernah ngobrol sama pengacara seperti itu. Jadi bukan membela keburukannya, membela kemaksiatannya, tapi lebih kepada melindungi orang tersebut agar sesuai dengan hukum vonisnya, itu sesuai dengan undang-undangnya. Gitu Pak. Nah, nanti Pak balik ngopi lah. Mudah-mudahan sehingga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.